Oke, kembali lagi di channel saya Arta Bali Visual, teman-teman ya. Jadi hari ini seperti biasa kita akan membahas tentang seputar budaya, sejarah, dan apa saja sih yang ada di Bali saat ini ya. Dan spesial kali ini kita akan ngomongin salah satu ikon Bali. Nah, salah satu yang langsung muncul di kepala orang adalah Tanah Lot ya. Nah, sebuah pura di atas batu karang besar dikelilingi dengan ombak samudra. Nah, untuk kalian yang belum pernah ke sini tentunya harus lihat dulu ya look dari Pura Tanah Lot itu seperti apa. Di website, di online pun sangat banyak sekali. Nah, tapi di balik foto sunset yang keren, di sini ada cerita sejarah spiritual yang menarik banget ya. Nah, sekarang kita akan kulik bareng ya. Apa saja sih sejarah yang ada di Pura Tanah Lot secara singkat. Tanah Lot sendiri itu terletak di Kabupaten Tabanan ya, sekitar 30 sampai 40 menit dari Denpasar. Nah, tempatnya itu langsung menghadap Samudra Hindia. Jadi kalau ombak lagi besar tuh sangat-sangat gini ya, berbahaya ada di sekelilingnya ya, karena ombak yang menabrak karang itu sangat keras sekali. Jadi nggak heran kalau anginnya kencang dan pemandangannya juga sangat luar biasa. Nah, waktu terbaik kesini itu jelas pas sore menjelang sunset, teman-teman ya. Tapi pagi juga nggak kalah ademnya, apalagi kalau kalian tuh pengen meresapi suasana spiritual yang ada di Tanah Lot ini. Nah, untuk asal-usul dan legenda yang ada di sini itu, yang pertama itu ada sejarah Tanah Lot ya. Di sini sejarahnya itu Tanah Lot tuh nggak bisa dilepasin dari tokoh suci yang bernama Dangyang Nirate. Nah, seorang pendeta dari Jawa yang datang ke Bali pada abad ke-16. Beliaulah yang datang dalam misi penyebaran ajaran Hindu di Bali. Nah, selain itu di sini saat perjalanan spiritualnya beliau melihat batu di tengah laut yang auranya sangat sakral. Jadi nggak sembarangan, teman-teman ya. Ibaratnya Dangyang Nirate ini untuk memilih tempat Tanah Lot ini sebagai tempat suci. Nah, disitulah beliau bermeditasi dulu, tapi penduduk setempat sempat menolak kehadirannya. Nah, mungkin ada beberapa alasannya dari penduduk setempat sehingga menolak keberadaan dari Dangyang Nirate ini. Nah, dengan kesaktiannya beliau memindahkan batu itu ke tengah laut. Dan di sini kita bisa lihat ya, menciptakan penjaga ular berupa ular suci ya dari selendangnya. Nah, ular laut itu konon masih ada sampai sekarang. Nah, itu yang menjaga ibaratnya kesucian dari Pura Tanah Lot, teman-teman ya. Makanya kalau banyak wisatawan yang ke sana pasti tujuannya mencari atau sekedar melihat ular suci yang ada di Pura Tanah Lot ini. Nah, di sini juga Tanah Lot bukan sekedar destinasi wisata ya. Yang perlu kita ketahui juga, ini adalah tempat suci untuk pemujaan Dewa Baruna. Di sini juga Dewa Laut dalam kepercayaan Hindu. Nah, pura ini termasuk juga dalam jajaran Sat Kayangan Jagat. Nah, di sini juga itu pengertian dari Sat Kayangan Jagat itu adalah 6 pura penjaga keseimbangan spiritual di Bali. Nah, karena lokasinya yang di laut, upacara-upacara besar seperti Odalan dan Piodalan diadakan setiap 210 hari sekali ya. Suasananya juga sangat magis banget. Dan di sini bangunan pura ini berdiri kokoh di atas batu karang yang besar. Nah, saat air lautnya pasang ya, di sini pura ini akan terlihat seperti mengambang. Saat surut, pengunjung bisa berjalan kaki ke bawah pura, tapi tetap harus hormat karena area inti hanya untuk umat yang bersembahyang. Jadi untuk para wisatawan tidak boleh ibaratnya masuk sembarangan ke areal pura tanpa seizin dari ibaratnya pemegang pura ya, teman-teman ya, nggak boleh sembarangan. Nah, selain itu, di sebelah timur juga ada pura kecil yang bernama Pura Batu Bolong yang berdiri di atas karang berlubang unik, dan tentunya untuk kalian fotografer atau yang suka foto, di sini tempat itu sangat fotogenik sekali. Nah, selain itu, sini juga ada salah satu hal yang menarik ya dari Tanah Lot adalah adanya ular laut suci yang dipercaya menjaga pura dari bahaya. Nah, selain itu ular ini juga berwarna belang hitam putih dan katanya sangat jinak ya, tapi tetap jangan sembarangan. Nah, ini juga ada pantangan-pantangannya. Jadi kalian tidak boleh megang ya, mentang-mentang udah dikasih kalian pegang secara sembarangan. Mungkin kalau kalian berniat buruk tidak akan bisa bertemu dengan ular ini.
Nah, konon kalau kita datang dengan niat baik dan hati tenang, kita akan diberkahi keselamatan dan ketenangan batin setelah sembahyang di sini. Oke, di sini kita bisa spill juga. Sekarang Pura Tanah Lot itu jadi salah satu destinasi paling ramai di Bali, teman-teman ya. Tapi hebatnya pemerintah dan masyarakat setempat tetap menjaga kesucian dan keaslian dari tempat ini. Jadi sedikit banget ada perubahan ya, karena fungsinya juga untuk menjaga nilai-nilai dari Pura Tanah Lot ini. Selain itu juga turis-turis ramai di sini, suasana spiritualnya tetap terasa kuat. Kita bisa belajar bahwa pariwisata itu dan budaya bisa jalan bareng, asal ada rasa hormat dan kesadaran. Nah, jadi untuk para wisatawan juga harus tetap menghormati teman-teman ya. Mungkin dari area-area mana yang boleh dikunjungi dan tidak, dan jangan memaksa jika tidak dikasih. Karena mungkin ada batasan-batasan di setiap tempat yang ada di Bali. Nah, selain itu, Pura Tanah Lot juga ngajarin tentang keseimbangan antara manusia dan alam, antara wisata, ibadah, antara sejarah, dan masa kini. Nah, kalau kamu ingin ke Bali, jangan lupa juga cari tempat keren buat foto ya, tapi juga rasain energi dan cerita di baliknya. Jadi setiap tempat di Bali itu ada ceritanya masing-masing ya, dan filosofinya masing-masing yang harus kalian ketahui sebelum ke sana. Karena setiap pura di Bali itu punya jiwa dan punya pesannya masing-masing. Jadi sangat indah ya kalau kalian mengetahui makna dan filosofi dari tempat-tempat yang akan kalian kunjungi. Nah oke, jadi segitu aja sih kurang lebih cerita pendek kita teman-teman ya mengenai sejarah singkat dari Pura Tanah Lot. Nah tentunya sampai jumpa lagi untuk video selanjutnya untuk cerita-cerita budaya, edukasi, dan tentunya mungkin kedepannya saya juga akan men-share masalah-masalah apa aja sih yang umum ada di Bali ya. Kita akan bahas di sini. Nah mungkin kalau videonya kurang bagus atau ibaratnya kurang pas di hati kalian, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Seperti apa sih progres saya untuk kedepannya, apa saja sih yang harus saya lakukan untuk membahas konten-konten Bali atau Hindu yang ada di saat ini teman-teman ya, keadaannya seperti apa. Oke, jadi kurang lebih itu dia sih untuk video kali ini. Untuk kalian jangan lupa terus like, subscribe, dan tonton channel ini ya, karena ini saya ibaratnya saya jadikan konten edukasi ya, sekalian pembelajaran buat diri saya seberapa besar sih Hindu itu di Bali. Oke, sekian dari video saya ucapkan terima kasih.